Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video apa yang dikatakan Opan Lamara. Pengamat bola abal-abal harus mendengarkannya. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Sekarang kita kembali ke pertanyaan lo tadi. Bagaimana dampaknya dengan naturalisasi ini? Nah, kalau hingga beberapa bulan yang lalu saya termasuk yang kurang setuju, maka sebaliknya sejak Januari, setidaknya sejak Januari, sejak kita mulai bisa lolos ke babak 16 besar Piala Asia Senior untuk yang pertama kalinya, kemudian kita kembali lolos ke semifinal Piala Asia Under 23 yang untuk pertama kalinya, maka kita kembali menjadi seorang yang harus realistis, Rasid ya. Saya akhirnya mencoba untuk realistis dengan mengatakan bahwa sepertinya memang proses naturalisasi ini, terutama diaspora, terhadap pemain-pemain diaspora kita, sebuah keniscayaan yang harus kita lakukan. Kalau kita ingin berkiprah atau berkompetisi pada level sepak bola yang lebih tinggi di Asia. Kita belum berbicara dunia ya, masih berbicara Asia. Dan perhelatan 2 kali di Qatar, baik itu timnas senior maupun timnas under 23 menjadi sebuah pembuktian bahwa program ini, suka tidak suka ya, like or dislike, pro atau kontra, membuahkan hasil. Kaitannya dengan tingkat competitiveness timnas Indonesia di level Asia. Jadi pada dasarnya abang ini setuju, tapi dengan catatan. Nah, ini yang saya belum selesaikan. Saya setuju, di satu sisi PSSI dalam hal ini Bang Ete melakukan proses naturalisasi terhadap pemain-pemain diaspora. Atau yang dinaturalisasi diaspora kok. Masih orang Indonesia yang kebetulan lahir berkembang di luar negeri. Masih dari Indonesia, kecuali Paes ya. Kecuali Paes. Tapi di sisi yang lain, PSSI juga tidak boleh hanya fokus pada proses naturalisasi, atau kita sebut PSSI tidak boleh hanya fokus pada pemolesan timnas Indonesia, sementara pembinaan maupun penyelenggaraan sepak bola dalam negeri terabaikan. Rasid, saya termasuk yang 2 atau sudah 3 kali diundang untuk ngopi-ngopi bareng Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian saya bersama beberapa teman yang sangat terbatas yang dianggap selama ini lumayan kritis kepada PSSI diundang ngopi-ngopi. Kemudian Pak Erick Thohir dengan sangat terbuka meminta masukan dari kita-kita yang kritis ini untuk memberikan sudut pandang atau point of view yang berbeda. Bukan hanya sekedar menyenangkan Pak Erick, tapi bahkan memberikan masukan yang sebagian besar mungkin kecut itu. Termasuk yang Anda sebut tadi, bagaimana saya mengungkap tentang liga ya kan, bagaimana gelar liga tidak terlalu fair dan sebagainya hingga beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam forum itu, dalam pertemuan itu, saya dan beberapa teman sempat bertanya langsung, Pak, kalau kita melihat belakangan ini seakan-akan Pak Erick sepertinya hanya fokus pada pembenahan timnas, terutama timnas senior, dengan melakukan proses naturalisasi dari pemain-pemain diaspora ini. Padahal kita tahu Pak, problem sepak bola kita itu bukan hanya kepada timnas senior yang minim prestasi di tingkat Asia, tapi kepada pembenahan sepak bola dalam negeri yang carut marut. Perkelahian pemain, katanya pengaturan skor, mafia wasit, kemudian kualifikasi atau kualitas wasit yang senantiasa kontroversial di lapangan, hingga tragedi-tragedi perkelahian penonton atau tragedi seperti Kanjuruhan beberapa tahun yang lalu. Nah, ini belum ada sentuhan nih kita lihat. Dan pada saat itu terakhir kita ketemu Pak Erick itu sekitar bulan Maret sebelum Ramadan. Kemudian beliau mengakui bahwa betul, saya untuk sementara waktu paling tidak di 1 tahun awal kepemimpinan saya betul-betul fokus untuk bagaimana melahirkan sebuah timnas yang tangguh, yang bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di sepak bola, setidaknya sepak bola Asia.
Nah, sementara sepak bola dalam negeri memang cenderung belum saya sentuh. Iya. Ini pengakuan. Stagnan lah ya. Ya, enggak, memang beliau belum sentuh. Belum sentuh. Belum mulai di inilah. Iya, iya. Beliau menganggap bahwa sepak bola dalam negeri masih diibaratkan sebagai benang yang kusut. Iya, iya, iya. Ya, biarlah saya fokus dulu untuk timnas, kemudian itu. Nah, itu obrolan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu sudah saatnya nih, sudah lebih dari 1,5 tahun Pak Erik memimpin PSSI, kemudian kita menganggap bahwa pembenahan timnas dengan proses naturalisasi sudah on track, Iya. maka sudah seyogianya kita harusnya bisa melihat bahwa Pak Erik sudah mulai memoles atau memperbaiki sepak bola dalam negeri agar tidak selalu menjadi benang kusut. Dan kalau saya perhatikan di pentas Liga 1 yang sedang bergulir maupun Liga 2 saat ini, ya perubahan itu memang mulai terlihat juga. ya. Satu, mulai pemanfaatan VAR di sepak Iya, bola Liga 1 mulai dilakukan. Kemudian akhirnya kita kembali harus memanggil wasit asing untuk memimpin laga-laga yang dianggap krusial. Ini kan maksudnya baik, ya kan? Iya. Kemudian saya juga mendengar di PSSI proses rekrutmen wasit yang akan memimpin Liga 1 dan Liga 2 itu semua jauh lebih ketat. Ya. Assessmentnya Bang ya. Assessmentnya jauh lebih ketat prosesnya, ya kan? Iya. Kemudian nilai-nilai sponsor juga udah mulai meningkat. Iya. Ya, TV broadcasting nilainya juga udah semakin naik. Iya. Nah, mudah-mudahan ini tetap berjalan on track, kemudian bisa berimplikasi kepada penyediaan bibit atau pemain-pemain Iya. untuk bisa mengisi timnas nanti. Karena bagi saya pribadi, naturalisasi ini sih harusnya menjadi program jangka pendek. Iya. Ya, jangka pendek. Jadi silakan naturalisasi kita lakukan agar bisa lebih berkompetisi di level Asia. Kemudian pembenahan sepak bola dalam negeri juga menyertai. Jangan Sinergi, putus, Bang ya. bersinergi gitu Iya, lah. iya. Sehingga naturalisasi pemain diaspora ini kita harusnya menganggap sebagai program jangka pendek untuk menjadi trigger, Iya. menjadi pemicu Iya. membaiknya sepak bola dalam negeri. Ya, sekarang misalnya anak saya di SSB, ya, umur 15 tahun, 14-15 tahun. Dengan keberadaan Verdong, Jay Itzes, Martin Pesat ini itu memotivasinya. Iya. Jadi ada apa namanya? Ada mentor, ada contoh yang dilihatnya langsung. Iya. Bahwa saya harusnya bisa kayak begini nih. Nah, mudah-mudahan ini memberikan efek yang positif bagi generasi bola kita yang masih muda-muda untuk bisa lebih baik dalam membina dirinya gitu. Jika Indonesia lolos Piala Dunia 2026, netizen minta hari libur nasional untuk setiap laga timnas. Ya itulah yang diutarakan oleh fans timnas lama ini di media sosial. Apabila di tahun 2025 ini Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia, para fans timnas minta di setiap laga Indonesia bermain, hari itu ditetapkan sebagai hari libur nasional. Pasalnya laga timnas di Piala Dunia akan berlangsung pada pagi hari ketika masyarakat sedang bekerja atau sekolah. Pasalnya Piala Dunia 2026 berlangsung di Amerika Serikat yang memang kalau di sana main malam, di Indonesia pagi hari. Setujukah kalian dengan usulan